Pernah nggak sih ngerasa hari Anda itu kacau gara-gara sesuatu yang nggak terduga? Mungkin lalu lintas macet pas ada janji penting, atau tiba-tiba ada tugas mendadak gitu yang ngerusak jadwal? Sering banget ya kayaknya. Iya kan? Kita semua tahu lah, dunia ini emang penuh kejutan. Nah, pertanyaannya, gimana kalau alih-alih kita cuma reaktif, kita bisa punya semacam senjata rahasia gitu buat ngadepinnya? Menarik tuh. Senjata rahasia ya. Betul, hari ini kita mau bahas lebih dalam nih, bab 15 dari buku Essentialism. Judulnya, Buffer, Keunggulan yang Tersembunyi. Ingat kan, Essentialism itu fokus ke yang penting aja, buang yang nggak perlu. Ya, fokus ke hal vital. Nah, bab ini ngomongin soal gimana caranya kita membangun penyangga atau buffer buat ngelindungin hal-hal vital itu dari guncangan yang ya nggak terduga tadi. Oke, jadi semacam bantalan gitu ya. Bisa dibilang gitu, misi kita kali ini. Kita mau paham kenapa buffer ini bukan cuma nice to have, tapi sebuah keunggulan strategis. Plus, gimana Anda bisa mulai nerapin ini. Siap ya? Siap. Mari kita bedah. Oke, kita mulai dari masalah dasarnya dulu deh. Ketidakpastian, ya kan? Seringnya kita baru panik pas masalah udah di depan mata aja gitu. Betul, reaktif jadinya. Iya. Anda pasti pernah lihat kan, presentasi yang waktunya udah mepet banget, habis duluan sebelum intinya kesampaian. Atau rapat yang isinya kebanyakan materi, jadi nggak sempat diskusi. Padat banget. Nah, itu dia. Tapi, konsep buffer ini sebenarnya udah lama banget loh. Coba ingat kisah Yusuf di Mesir. Waktu dia nafsirin mimpi Firaun soal, 7 tahun kelimpahan, terus 7 tahun paceklik itu. Oh iya, yang soal gandum itu kan? Betul, solusinya apa? Simpan 1/5 hasil panen pas lagi berkelimpahan. Itu kan buffer namanya. Hasilnya, Mesir selamat. Jadi buffer ini bukan cuma buat bertahan hidup, tapi cara cerdas buat navigasi ketidakpastian. Bikin kita lebih tenang, lebih pegang kendali. Ini dasar keunggulannya. Masuk akal banget sih. Tapi kenapa ya rasanya kok susah gitu loh terapin buffer? Kita malah sering bangga kalau jadwal padat banget, kayak itu tanda produktif gitu. Nah, itu dia jebakannya non-esensialis. Mereka mikir buffer tuh buang-buang waktu, buang sumber daya. Pengennya semua dimaksimalin tiap detik. Dipadetin semua ya. Iya. Contohnya nih, ada fasilitator workshop. Awalnya cuma dikasih 10 menit buat tanya jawab di akhir sesi 4 jam. Wah, mepet banget kan? Pendek banget itu waktunya. Makanya dia minta 1 jam penuh buat buffer. Antisipasi kalau diskusi seru atau ada kendala teknis mungkin. Awalnya ditolak, dianggap buang-buang waktu. Terus gimana hasilnya? Ya, sesi pertama kacau, buru-buru banget. Akhirnya, setelah dikasih buffer 1 jam, sesi berikutnya lancar jaya. Padahal tetap ada aja masalah teknis kecil, buffer itu ngasih ruang napas. Ironisnya, malah bikin eksekusi jadi lebih efektif. Oke. Contoh lain ada nggak selain soal waktu rapat gitu? Wah, banyak. Soal waktu ya, contoh gampangnya ibu-ibu yang mulai nyicil packing seminggu sebelum liburan. Bukan H-1 malamnya. Oh iya, biar nggak gerasek-gerusuk pas hari H ya. Nah, itu dia. Pagi berangkat jadi tenang, nggak ada drama barang ketinggalan. Itu buffer waktu. Terus, ada juga fenomena psikologis namanya planning fallacy. Planning fallacy? Apa tuh? Kita ini cenderung terlalu optimis soal berapa lama sebuah tugas bakal selesai. Bahkan nih, kalau kita udah pernah gagal sebelumnya di tugas yang mirip. Oh iya. Masa sih? Ya, ada studi soal mahasiswa S3 nulis tesis. Tebakan ideal mereka rata-rata 27 hari. Tebakan paling pesimisnya 48 hari. Tapi tahu nggak rata-rata selesainya berapa lama? Berapa tuh? Jangan-jangan lebih dari 48 hari. Jauh. Rata-rata 55 hari. Cuma 30% yang selesai sesuai estimasi awal mereka. Wow, 55 hari? Jauh banget ya melesetnya. Kenapa bisa gitu ya? Cuma karena optimis aja? Ya, optimisme satu hal. Tapi sering juga ada tekanan sosial. Kayak malu gitu kalau ngaku butuh waktu lebih lama. Pengen kelihatan efisien. Padahal ngaku butuh buffer waktu tuh malah lebih strategis ya jadinya. Betul banget. Makanya ada tips praktis nih. Apa tuh tipsnya? Jangan bilang cuma suruh nambah waktu dikit ya. Lebih dari itu. Tambahkan 50% pada estimasi waktu Anda. Hah? 50%? Gede banget itu. Apa realistis di kerjaan yang serba cepat gini? Gimana ngejual ide ini ke bos atau tim?
Nah, justru karena serba cepat, buffer makin penting. Ini bukan soal males-malesan, tapi soal manajemen resiko dan ngejaga kualitas. Ngejelasinnya bisa gini, ini cara mastiin hasil terbaik plus ngindarin last minute crisis yang biasanya biayanya lebih mahal loh. Benar juga ya, kalau sosial lebih tepat. Yaitu bonus. Anggap aja gitu. Buffer kan nggak cuma soal waktu ya, tapi juga sumber daya. Coba bandingin Inggris sama Norwegia pas nemu minyak di Laut Utara. Oh, yang soal dana abadi itu ya? Iya, Inggris cenderung langsung habisin durian runtuhnya. Norwegia, mereka investasiin ke dana abadi. Sekarang nilainya udah, wah gede banget, sekitar 720 miliar dolar. Itu buffer finansial raksasa buat masa depan. Buat jaga-jaga. Gila, gede banget. Itu kan skala negara ya. Kalau contoh individu yang persiapannya ekstrim gitu soal buffer ada nggak? Ada banget. Kisah Roald Amundsen lawan Robert Scott pas ke Kutub Selatan itu contoh klasik. Oh, yang lomba itu ya? Betul. Amundsen itu bawa 4 termometer. Scott cuma 1. Pecah pula punya Scott. Amundsen bawa 3 ton makanan. Scott cuma 1 ton. Amundsen nandain rute pulangnya detail banget. Scott cuma pakai bendera seadanya. Wah, jomplang banget persiapannya. Jomplang. Amundsen itu siap buat skenario terburuk. Scott lebih ke berharap yang terbaik aja. Hasilnya, ya kita tahu kan, tragis buat Scott dan timnya. Iya, Amundsen yang berhasil. Amundsen menang bukan karena dia bisa ngeramal masa depan, tapi karena dia punya buffer lebih banyak buat ngadepin segala kemungkinan. Nah ini dia, keunggulan yang tersembunyi itu. Perusahaan sukses juga gitu biasanya. Mereka lebih siap ngadepin guncangan. Oke, mulai kebayang nih kenapa disebut unfair advantage atau keunggulan yang tersembunyi. Terus gimana caranya kita mulai bangun buffer ini secara sistematif gitu? Ada 3 langkah utama sih yang disaranin buku ini. Pertama, lakukan persiapan ekstrim. Mirip Amundsen tadi. Pikirin apa aja yang bisa salah, terus siapin antisipasinya. Oke, persiapan ekstrim. Kedua? Kedua, tambahkan buffer waktu 50%. Ini buat ngelawan planning fallacy tadi. Coba dibiasain deh pas bikin perencanaan. 50%. Dicatat. Ketiga? Ketiga, lakukan perencanaan skenario, khususnya buat proyek-proyek penting. Coba tanya ke diri sendiri. 1. Risiko utamanya apa aja ya? 2. Skenario terburuknya gimana? 3. Dampak sosialnya apa? 4. Dampak finansialnya. Nah, yang paling penting nomor 5. Gimana saya bisa investasi sekarang untuk ngurangin risiko itu atau memperkuat ketahanan saya? Investasi di sini maksudnya waktu, tenaga, atau bahkan uang ya? Bisa jadi. Jawaban buat pertanyaan kelima itu bakal nunjukin buffer apa aja yang perlu kamu bangun. Entah itu buffer waktu, buffer dana darurat, atau mungkin buffer relasi sosial. Oke, jadi intinya buffer itu bukan soal pesimis ya ternyata, tapi lebih ke realisme strategis. Ngakuin aja kalau dunianya nggak pasti, terus proaktif bangun ruang gerak. Bisa waktu, bisa sumber daya, bisa persiapan, biar kita tetap bisa tampil maksimal meskipun ada gangguan. Itu yang ngasih kita keunggulan tadi. Persis, bener banget. Sekarang, mungkin buat pendengar juga nih, coba deh renungin sebentar. Di area mana ya dalam hidup atau kerjaan Anda sekarang ini yang jalannya mepet banget? Nggak ada buffer sama sekali, cuma modal harapan semoga semua lancar. Pertanyaan bagus tuh. Nah, tantangan kecilnya nih. Coba pikirin satu buffer kecil apa yang bisa Anda mulai bangun minggu ini. Buat ngurangin potensi stres, ngurangin gesekan, biar lebih mulus mencapai hal yang paling penting buat Anda.